Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang istiqomah di sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan dapat syafaat beliau di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, seperti yang kita saksikan, kita bersyukur pada malam hari ini telah hadir guru kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Ridwan Jamil MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum semangat nih. Ibu-ibu banyak diam. Kekenyangan Pak ya. Kita ulanglah sekali lagi Ibu ya. Yang jawab semangat. Kita kasih pantun dulu ya. Wassalam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Anak-anak lihat ke sini. Diam ya. Jangan ribut. Kalau nak duduk di dalam jangan ribut. Setuju? Awas jangan ribut. Kaget kalau ribut lampu tu hidup. Dah, tutup mulutnya, gigi jangan keluar. Kaget lepas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ibadah puasa yang kita lakukan ini tentu memberi manfaat dalam kehidupan kita. Yang jelas yang kita rasakan dalam keseharian kita, manfaat puasa itu bagi orang-orang yang kena penyakit gula, badan terasa ringan, kemudian napas agak lapang rasanya, kena puasa. Betul tak kira-kira tu Bu? Yang kena penyakit baik. Yang orang sehat tak terasa, dialah sehat kan? Biasanya orang yang kurang sehat dengan puasa terasa enak, badan terasa ringan, berkeringat gitu kan. Itu manfaat yang terasa. Jadi puasa kita ini bisa menjadi sehat. Di samping itu juga manfaat puasa kita di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ngilangkan perasaan stres. Banyak penelitian oleh psikiater mengatakan ibadah puasa yang dilakukan itu bisa menghilangkan stres. Biasanya orang stres kadang-kadang terbawa emosi, marah dengan anak, marah dengan laki,
Ada ibu marah dengan laki ibu? Ada, lah. Ya, pastilah ada, sedikit banyak, lah. Walaupun marahnya tu di belakang laki, lah. Laki sudah pergi, baru dia marah, dasar laki setan. Tuh biasanya ibu-ibu. Itu ya. Nah, dengan adanya puasa itu ngilangi perasaan stres. Nah, sekarang apakah puasa yang kita lakukan di dunia ini mendatangkan manfaat bagi akhirat kita nanti? Apakah puasa dunia ini mendatangkan manfaat di akhirat kelak? Nah, pertanyaan ini penting bapak-bapak. Sebab kita memang tidak tahu bagaimana di akhirat kelak. Yang jelas kita dapat informasi dari Al-Quran, hadis, bahwa di akhirat kelak itu adalah merupakan kehidupan yang abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih utama. Karena kita di dunia ini ibarat kata kita cuman merantau. Dan satu saat nanti kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, paling tidak ada 3 menurut kajian para ulama manfaat ibadah puasa di akhirat kelak. Pertama, manfaat yang akan kita rasakan nanti di akhirat berdasarkan hadis Nabi, bahwa kita nanti di akhirat akan memasuki satu pintu yang bernama Rayyan. Disebutkan di dalam hadis, fil jannati samaniyata abwab. Di dalam surga nanti ada 8 pintu. Fiha, di dalamnya, di antaranya ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan ini kata Rasulullah, la yadkhulu illa shaimuna. Pintu surga yang bernama Ar-Rayyan itu tidak akan dimasuki oleh siapapun kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Jadi orang-orang yang puasa itu masuk pintunya khusus. Kalau kita sekarang Bu mau ke bandara, ada pintunya khusus nanti, ya kan? Lihat di bandara itu ada pintu VIP, gitu. Tidak sembarang orang bisa masuk, ya kan? Kalau preman nak masuk di situ tidak bisa, sudah ada security-nya, tak? Gitu. Nah, nanti di akhirat kita akan memasuki pintu yang bernama pintu Rayyan, insya Allah, bagi yang puasa. Namun tidak ada puasa jangan harap. Itu. Siapa yang makan siang tadi? Tunjuk tangan. Yang makan siang tadi. Tidak ada, ya. Berarti kita ini semua puasa semua, kan? Insya Allah akan masuk pintu Rayyan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, manfaat ibadah puasa yang kita lakukan di dunia ini nantinya akan kita rasakan di akhirat. Kita akan dijaga dari panasnya api neraka. Karena apa? Karena Nabi menyebutkan asyamu junnah. Puasa itu perisai dari api neraka. Bu. Masih ada. Kalau lihat tidur situ. Puasa adalah perisai. Ibu tahu panasnya api neraka itu, kata Rasulullah, 70. Panasnya itu 70 bagian. Nah, 69 bagian panasnya api neraka
dan satu dioper ke dunia. Satu bagian saja di dunia ini. Kata Nabi, yang satu itu Pak, yang satu itu di dunia ini, itu panasnya luar biasa. Tadi siang sudah sembahyang Jumat kebakaran di dekat SDLB itu, sekolah luar biasa, warung beberapa pintu kebakaran. Sebentar ludes Pak. Begitu panasnya api di dunia ini, apalagi di akhirat, panasnya 69 bagian daripada api yang ada di dunia ini panasnya. Bisa kita bayangkan dari puluhan ribu bahkan ratusan ribu kilometer sudah terasa panasnya api neraka itu. Maka disebutkan nanti di akhirat itu orang akan dipanggang di atas api neraka, maka kulitnya terbakar hangus, kemudian balik bagus lagi. Siapa yang dipanggang itu? Ialah kaum perempuan yang rambutnya terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Itu kulit yang dipanggang. Cuman rambut Pak Ibu, belum yang lain. Cuman rambut. Maka itu rambut kita ibu-ibu dijaga baik-baik. Nah gitu. Nah, kita akan merasakan itu nanti, insya Allah. Bagi orang yang berpuasa, dia akan terhindar dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan insya Allah. Yang terakhir, yang ketiga, bagi orang yang puasa di dunia ini, di akhirat kelak akan merasakan manfaat puasanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia rasakan? Kegembiraan. Kenapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis itu, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan dan kebahagiaannya. Farhatun alal fitri. Kebahagiaan yang pertama adalah pada saat dia berbuka puasa. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak berbuka puasa, kira-kira senang dan rasa hati Pak. Siang hari kita berlapar haus, kita tahan. Tapi ketika mau berbuka, sudah kita tunggu dari lama-lama. Bahkan ada orang yang masih jam 5 lagi, masih jam 5 sore, nasi sudah dikuah-kuahnya, ya kan? Udah tuh cendol sebelah kanan, samsu sebelah kiri. Begitu beduk berbunyi, masya Allah, hantamnya semua yang ada di depan tuh. Tahu, tempe, toge, takir, tali plastik juga masuk. Masya Allah. Kemarin saya ditanya, Pak, kalau kita berbuka itu apa berbuka dulu, apa baca doa Allahumma lakasumtu dulu? Bu, kalau ibu macam mana biasa baca doa dulu kan? Kenapa nonton TV? Karena di TV itu Allahumma lakasumtu, kata anak-anak, baru dia minum. Nonton TV. Coba kalau kita ngaji. Kalau kita ngaji kalau kita ngaji disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in dan juga disyarahkan dalam I'anatul Talibin bahwa membaca doa itu setelah berbuka puasa. Kita pas beduk berbunyi, orang azan, ambil itu minum atau kurma, sudah masuk ke mulut kita, berhasil masuk, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kena selama di dalam ngaji cuma dengar-dengar bae, nonton di TV kan, ngikut-ngikut lah gitu. Ya namanya anak-anak untuk belajar, ya.
Tuh. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, bagi orang yang berpuasa, dia akan merasakan manfaat ibadah puasanya sekarang ini di akhirat kelak. Dia akan bertemu farhatun biliqaihi. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa gembiranya Bapak-bapak bertemu dengan Allah. Bayangkan kita bertemu dengan Pak Presiden. Ini bentar lagi umpamanya gubernur akan datang ke masjid itu. Oh, senang nian hati jemaah gitu. Kenapa gubernur atau presiden yang datang? Bayangkan presiden datang senang gitu. Apalagi dapat bertemu. Wah, ibu-ibu terutama berebut nak foto semua. Betul tak? Apalagi kita nanti akan bertemu dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar ini, dapat mengambil pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.